Shalom, selamat bertemu kembali. Hari ini firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan kita. Saya ambil dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 16. Di sana dikatakan, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Nah, itu penyakit kita ini memang penyakit kesombongan, seolah-olah sok tahu semuanya. Seperti Adam dan Hawa ketika mendapatkan perintah daripada Tuhan, lalu iblis memutarbalikkan perkataan, memelencengkan perkataan, sehingga seolah-olah bahwa bukan itu yang dimaksud Tuhan. Justru kamu kalau memakan buah itu, kamu mempunyai kemahatauan, kamu memiliki pengetahuan yang tinggi, istilahnya begitu, saudaraku ya. Jadi seolah-olah bahwa Tuhan tuh nggak tahu apa-apa, justru Tuhan menyembunyikan sesuatu, padahal sesuatu yang baik sebenarnya kalau dilanggar itu mungkin bisa dapat. Nah, itu akhirnya kejatuhan manusia terjadi, saudaraku ya. Nah, kita bisa mengerti bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah sebagai pembentuk dan yang dibentuk. Dan sebagai pribadi yang dibentuk, tentunya kita ini nggak boleh berkata bahwa bukan dia yang membuat kita, realitanya dia yang membuat kita. Atau berkata dia tidak tahu apa-apa. Kita nggak boleh berkata seperti itu. Tentang nasib kita, tentang kehidupan kita, tentang apa yang terjadi dalam lingkungan kita, apa yang terjadi saat-saat ini pun mungkin kita marah ataupun kecewa dengan keadaan, tapi kita tidak boleh berkata bahwa Tuhan tidak tahu apa-apa. Lalu ketika kita menghadapi masa kesulitan, lalu orang menasihati, carilah Tuhan, berserulah kepadanya, nantikanlah dia. Saudara berkata, percuma datang kepada Tuhan. Tuhan tuh nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu cara menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi saat ini. Aku berdoa buat apa? Toh jawabannya juga nggak jelas. Akhirnya aku juga harus berusaha sendiri, aku harus mencari penyelesaian persoalan ini sendiri. Itu ketika kita berkata seperti itu, kita sedang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tuh nggak tahu apa-apa, Tuhan tuh nggak mengerti apa-apa. Saudara sebagai seorang yang dibentuk oleh Tuhan, saudara harus mengerti, saudara harus punya sikap yang bagus kepada Tuhan. Justru dalam keadaan seperti ini, kita justru harus berserah kepada Tuhan. Tuhan, kejadian ini adalah seizin-Mu. Saya tahu bahwa Engkau adalah pembentukku dan dalam situasi ini kira-kira apa yang harus aku perbuat. Karena situasi ini terjadi dengan seizin-Mu dan pasti ada tujuan-Mu di dalam diri aku untuk situasi ini. Saya tahu Engkau yang membentukku dan aku pasti bisa melolos dalam ujian-ujian yang ada. Karena setiap beban yang diberikan kepada bentukan atau ciptaan itu seharusnya tidak melebihi daripada kapasitas barang yang dibentuk itu sendiri. Sudah ada buku petunjuknya bahwa tidak boleh sebuah, mungkin mobil, mungkin Anda diibaratkan, contohnya Anda sebuah mobil. Lalu Tuhan sudah tahu mobil ini tidak boleh dikasih beban yang melebihi daripada yang seharusnya. Dan kalau diberi beban yang melebihi, mobil itu akan mungkin patah, atau mungkin mobil itu rusak, atau mesinnya rontok dan sebagainya, kan tidak mampu. Nah, saudara sebagai ciptaan Tuhan, situasi yang ada ini saya yakin tidak melebihi daripada apa yang telah Tuhan tetapkan. Seharusnya kita semakin datang kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah jalan kepadaku, berikan aku pengertian supaya aku bisa keluar dari masalah ini. Aku tahu Engkau yang terbaik dan Engkau yang mengizinkan semuanya. Saya tahu ada maksud baik di balik semuanya itu. Nah, orang seringkali tidak mengerti tentang tujuan hidupnya. Itu karena orang yang bisa mengerti tentang tujuan Tuhan itu memang adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Di dalam Imamat pasal 10 ayat 3 dikatakan, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Saudara melihat bahwa ketika saudara ingin mengerti tujuan Tuhan, dikatakan kepada orang yang karib dengan aku akan nyatakan tujuanku. Ketika Tuhan Yesus menerima murid-murid, saudaraku ya, murid itu bertanya, di mana engkau tinggal?
Lalu Yesus menjawab, ikutlah aku. Jadi Tuhan Yesus menginginkan sebuah kekariban, sebuah hubungan yang dekat dengan dia. Dan ketika orang itu dekat dengan dia, baru dia menyatakan kemuliaannya, menyatakan tujuannya, menyatakan kekudusannya. Kepada orang kaya juga Yesus berkata, pemuda yang kaya, jualah segala sesuatu, lalu ikutlah aku. Poinnya adalah bergaulah karib dengan aku, dekat-dekatlah dengan aku. Karena ketika engkau dekat dengan aku baru menyatakan diriku dan memperlihatkan diriku. Sudah mengerti? Kenapa kita tidak mengerti dalam hidup kita tentang tujuan Tuhan? Karena kita tidak karib. Kalau kita karib, kita akan mengerti Tuhan. Kita semakin hari semakin karib. Kita tidak semuanya mungkin saat ini mengerti tujuan Tuhan, tapi kita semakin karib dengan Dia. Dan ketika kita karib dengan Dia, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Saudara mau Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada saudara? Bergaulah karib dengan Dia. Itu firman Tuhan yang disampaikan Musa. Benar ya? Nah, dalam Mazmur pasal 25 ayat 14 juga berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Banyak orang ketika menghadapi sebuah situasi, mereka bingung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, lalu mereka tidak punya pegangan dari sisi kebenaran firman Tuhan, dan iman mereka mulai gugur. Kenapa mereka bisa gugur? Karena mereka tidak karib dengan Tuhan. Tapi kalau mereka karib dengan Tuhan, mereka akan menemukan rema-rema yang bisa menjadi alat bagi mereka untuk keluar dari persoalan itu. Mereka akan punya sebuah perjanjian yang akan Tuhan singkapkan kepada mereka, dan itu bisa menjadi sebuah pegangan bagi mereka. Karena itu Tuhan sendiri yang menunjukkannya kepada mereka. Tuhan sendiri yang mengatakannya kepada mereka. Lalu mereka memegang itu sebagai sebuah kebenaran, dan perjanjian itu mereka pakai sebagai sebuah hal yang bisa meloloskan mereka dari situasi mereka. Banyak orang yang bersaksi ketika mereka harus bermasalah, mereka teringat kepada firman Tuhan. Lalu firman Tuhan itu mereka perkatakan, mereka hidup dalam kebenaran itu, mereka meyakini itu, dan mereka keluar dari persoalannya. Mungkin ada berbagai macam cara orang-orang keluar, tapi saya tahu bahwa dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa dengan orang yang takut akan Dia, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ketika kita menghadapi masalah seperti ada orang yang langsung hilang semua memori, langsung hilang semua firman Tuhan. Yang ada adalah kekhawatiran, yang ada adalah kecemasan, yang ada adalah masalah. Karena mereka tidak karib dengan Tuhan. Tapi kalau mereka karib dengan Tuhan, ketika menghadapi sebuah persoalan seperti Daud, dia menguatkan kepercayaannya. Dan ketika dia menguatkan kepercayaan, dia bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepadanya dan menunjukkan kepadanya sebuah jalan keluar. Sebuah perjanjian yang disingkapkan kepada Daud, dan akhirnya Daud berani melangkah. Itulah seharusnya hidup kita. Kita sebagai sesuatu yang dibentuk oleh Tuhan, sebagai tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan, kita harus bertanya kepada Dia dengan bergaul karib dengan Dia. Akhirnya Tuhan memberitahukan kepada kita. Bagaimana kita tahu tujuan hidup kita yang sebenarnya adalah ketika kita mengikuti buku petunjuknya Tuhan. Tidak ada orang yang bisa tahu sebuah kegunaan barang. Biasanya mereka membacanya dari buku petunjuk yang di dalamnya. Kita pun juga begitu. Kalau kita mau mengerti tentang tujuan Tuhan dalam menciptakan kita, kita juga harus membaca bukunya Tuhan. Buku petunjuk yang Tuhan catat. Yaitu Alkitab, Bible, bergaul dengan Roh Kudus. Di sana akan ditunjukkan oleh Tuhan tentang tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengerti tentang tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita berjalan dalam tujuan Tuhan, pemeliharaan Tuhan pasti ada. Tuhan Yesus ketika mengutus murid-muridnya, mereka tidak terlalu dijanjikan sebuah berkat dan banyak-banyak. Pokoknya kamu ikuti saja, kamu jalanin saja. Lalu ketika mereka pulang dan sebagainya, ketika engkau kuutus, apakah kalian ada kekurangan? Tidak pernah Tuhan. Karena di dalam sebuah visi, dalam sebuah perjalanan di mana kita mengikuti petunjuk Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, dan lakukanlah itu, maka sesuatu yang baik akan datang kepada kita dan membuat kita berhasil. Petunjuk Tuhan membuat kita berjalan dalam kebaikan. Kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam tujuan Tuhan, kita pasti terpelihara. Kebanyakan tidak terpelihara adalah karena kita dalam bahasanya itu sok pinter. Kita merasa diri kita lebih pintar daripada Tuhan. Kita mengambil jalan menurut pikiran kita. Kita mengambil jalan menurut kemauan kita. Akhirnya kita tidak berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan membentuk kita. Akhirnya kita keluar
sebagai barang ciptaan yang istilahnya rusak, yang perlu diperbaiki sama Tuhan dulu, baru sesuai dengan fungsinya. Dan ketika sesuai dengan fungsinya, semuanya aman. Jangan sampai kita rusak, saudara. Lebih baik kita mengikuti dia saja. Memang agak sulit bagi keinginan daging kita untuk mengalahkannya. Tapi kita harus percaya dan belajar untuk mengerti tentang tujuan Tuhan. Sebagai pembentuk, dia punya tujuan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengerti tentang tujuan Tuhan? Kalau tadi dikatakan kita mengikuti buku petunjuknya Tuhan, lalu yang kedua kita bergaul karib dengan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah ketika saudara berseru kepada Tuhan, saudara akan ditunjukkan tentang tujuan saudara diciptakan oleh Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat 2-3 dikatakan, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan kepada kita hal-hal yang tidak kita ketahui. Tuhan itu tidak pelit kok sebenarnya. Tapi kepada orang yang bergaul karib, kepada orang yang berseru kepada dia, dia akan menjawab. Dia akan menunjukkannya. Kalau memang betul-betul kita merindukan, mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan menunjukkannya. Dikatakan, bahkan hal-hal yang besar, yang tidak terpahami oleh kita, dan yang tidak kita ketahui, dia akan menyingkapkan kepada kita. Keengganan kita untuk bertanya kepada Tuhan, keengganan kita untuk berhubungan dengan Tuhan, membuat segala sesuatu sepertinya sulit. Tetapi kita mulai belajar saat ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di dalam bulan-bulan ke depan, mungkin hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan dalam situasi yang sulit ini. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, sebagai sesuatu yang aku bentuk, kalau engkau berseru kepada aku akan menunjukkan kepada kamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami dan tidak kau ketahui. Apakah sudah mau berseru kepada Tuhan? Biarlah seruan kita kepada Tuhan itu sampai kepada Tuhan dan membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan membentuk kita untuk sebuah tujuan yang mulia. Bahkan dikatakan bahwa kalau kita ini menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21-22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Seruan kita dengan hati yang murni itu akan membuat kita jadi lebih suci. Hati yang murni, Tuhan berkenan. Hati yang tulus, Tuhan berkenan. Ketika hati kita murni dalam berseru kepada Tuhan, bukan sebuah maksud untuk jahat, bukan sebuah nafsu untuk sebuah kejahatan, hati kita murni berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, dan ketika kita berseru dengan murni dan kita didapati suci oleh Tuhan, Tuhan akan memandang layak kita untuk dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Setiap kita diciptakan oleh Tuhan dengan cara yang berbeda, dengan maksud dan tujuan yang berbeda-berbeda. Tetapi sikap kita dalam mengikuti bentukan Tuhan dan rencana Tuhan akan membawa kita kepada sebuah tujuan yang berbeda-berbeda dari tiap-tiap orang. Biarlah kita berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni, Tuhan akan menunjukkan kepada kita hal yang tidak terpahami, hal-hal yang besar yang tidak kita ketahui. Bahkan ketika kita berseru dengan murni, Tuhan melihat hati kita suci, Tuhan mengatakan, seruanmu itu aku dengar, dan kamu itu layak untuk aku pakai untuk tujuan yang lebih mulia. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara, supaya kita semuanya boleh kembali kepada Tuhan. Ujian dan tantangan seringkali untuk memurnikan kita, tetapi kita mengizinkan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Selesaikanlah Tuhan maksudmu kepada aku. Aku menyerahkan semuanya kepadamu, karena aku tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihimu. Bagi kami kalau kami mengasihimu, situasi yang ada hanyalah mendatangkan sebuah kebaikan, karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Haleluya.